Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu bab 2 tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan mampu membahas perkembangan demokrasi Indonesia berdasarkan perjalanan konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta penerapan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada era keterbukaan informasi. Nah, tentunya materi yang kita bahas ini adalah kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan yang A yaitu periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan konstitusi. Setiap konstitusi memiliki karakteristik dan kondisi politik yang berbeda. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia membutuhkan dasar hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, hubungan antara pemerintah dan warga negara, perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun sistem pemerintahan. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 45 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Yang kedua, Undang-Undang RIS, yaitu mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perkembangan politik setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yaitu menghasilkan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Adapun karakteristik penting masa ini, yaitu Indonesia berbentuk negara serikat atau federal. Terdapat beberapa negara bagian dalam RIS. Sistem pemerintahan mengalami perubahan sesuai dengan bentuk negara federal. Namun, bentuk negara serikat tidak berlangsung lama. Keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan semakin kuat. Masa berlakunya itu dari mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu berlaku dari mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu pada tahun 1950. Nah, pada masa ini digunakan sistem pemerintahan parlementer. Salah satu cirinya adalah kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, kehidupan politik berkembang cukup dinamis, partai politik mempunyai peranan penting, pemerintahan mengalami pergantian kabinet yang relatif sering. Pada masa UUDS ini juga dilaksanakan pemilu pada tahun 1955 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Namun, konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 belum berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999. Dekret Presiden 5 Juli 1959 memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode ini kemudian mengalami beberapa perkembangan politik, yaitu masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa awal reformasi.
Dalam perjalanan tersebut, muncul berbagai persoalan dalam praktik kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Setelah reformasi tahun 1998, muncul tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar sistem ketatanegaraan semakin demokratis dan mampu menjawab perkembangan masyarakat. Nah, ini adalah ringkasan periodisasi perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 masa berlakunya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Konstitusi yang kedua adalah Undang-Undang RIS, yaitu masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu masa berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Nah, adapun cara mudah mengingat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mulai berlakunya tahun 45 sampai dengan 49. Yang kedua adalah RIS, yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, lalu reformasi, terus juga perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar ini yang terakhir adalah tahun 1999 sampai dengan 2002. Pembahasan yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita mulai dari latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah reformasi tahun 1998, muncul tuntutan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar diperlukan agar sistem demokrasi semakin kuat, terus juga kekuasaan negara tidak terpusat, terdapat mekanisme check and balance, perlindungan HAM semakin kuat, kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sistem pemerintahan menjadi lebih jelas, serta lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih seimbang. Inti dari tuntutan reformasi diantaranya kekuasaan harus dibatasi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah langkah penting untuk mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak setiap warga negara. Yang kedua adalah proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR melalui sidang-sidang MPR. Perubahan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama tahun 1999, dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999. Fokus utama antara lain berkaitan dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan fungsi DPR. Perubahan kedua, yaitu pada tahun 2000, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Materinya antara lain berkaitan dengan pemerintahan daerah, DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk, HAM dan pertahanan dan keamanan. Perubahan ketiga yaitu pada tahun 2001 dilaksanakan pada 9 November tahun 2001. Materinya antara lain berkaitan dengan kedaulatan rakyat, negara hukum, pemilihan umum, presiden dan wakil presiden, dan pembentukan lembaga negara seperti DVD dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan keempat yaitu pada tahun 2002, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Materinya antara lain berkaitan dengan susunan MPR, pendidikan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, perubahan ketentuan mengenai presiden, dan aturan peralihan dan tambahan. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa kesepakatan dalam penting antara lain tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan secara adendum. Yang ketiga, hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya, kekuasaan presiden dibatasi. Masa jabatan presiden dan wakil presiden tentunya dibatasi. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Nah, hal ini bertujuan mencegah kekuasaan berlangsungnya tanpa batas. Yang kedua adalah penguatan DPR. DPR memperoleh posisi yang lebih kuat dalam fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.
Yang ketiga adalah pemilihan presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Yang keempat, penguatan HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan memuat ketentuan HAM secara lebih lengkap, terutama dalam bab 10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Lahirnya lembaga negara baru. Perubahan Undang-Undang Dasar melahirkan atau memperkuat beberapa lembaga negara antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mekanisme check and balance, yaitu kekuasaan negara tidak lagi tertumpu pada suatu lembaga. Antar lembaga negara terdapat mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, yaitu tujuannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembahasan yang ketiga adalah perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih yang dimaksud dengan demokratis? Nah, kita bahas dulu makna demokratis. Demokratis berarti sikap atau perilaku yang mencerminkan prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein, kekuasaan atau pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri-ciri perilaku demokratis. Orang yang memiliki perilaku demokratis akan menghargai pendapat orang lain, mau bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak, menghormati keputusan bersama, menerima perbedaan, bertanggung jawab terhadap keputusan, menghormati hak orang lain, mentaati aturan, menyampaikan kritik secara santun, serta menyelesaikan masalah melalui dialog. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, menyampaikan pendapat, berdiskusi, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, keterbukaan informasi juga menimbulkan tantangan. Contohnya, berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, perundungan di media sosial, dan manipulasi informasi. Karena itu, kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab. Sikap demokratis di media sosial. Sebelum membagikan informasi, maka kita harus memeriksa terlebih dahulu, verifikasi, pahami, serta baru dibagikan. Contoh perilaku yang baik, memeriksa sumber berita, membandingkan informasi dengan sumber terpercaya, menghargai pendapat yang berbeda, menggunakan bahasa yang sopan, menyampaikan kritik berdasarkan fakta, tidak menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan penghinaan atau ujaran kebencian. Contoh perilaku yang tidak demokratis, memaksakan pendapat, menghina orang yang berbeda pendapat, menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, menggunakan akun palsu untuk menyerang orang lain, mengajak orang lain melakukan perundungan, serta memotong informasi sehingga menyesatkan orang lain. Inti dari bab 2 ini adalah Indonesia mengalami beberapa periode konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dilanjutkan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, lanjut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, serta kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan 4 kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, sampai 2002. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar yaitu untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan, memperkuat HAM, dan menciptakan sistem check and balance. Yang keempat, hasil penting perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pembatasan masa jabatan presiden, penguatan DPR, pemilihan presiden secara langsung, penguatan HAM, pembentukan atau penguatan lembaga negara, penguatan prinsip negara hukum, dan demokrasi. Yang kelima adalah demokrasi bukan sekedar kebebasan. Demokrasi harus disertai dengan kebebasan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, serta ketaatan terhadap hukum. Yang keenam adalah di era digital. Jangan hanya bebas berbicara, tetapi harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Nah, kesimpulannya, demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan, sebagai pemegang kedaulatan. Tetapi, pelaksanaannya tetap berdasarkan Pancasila, konstitusi, hukum, penghormatan terhadap HAM, musyawarah, serta tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.